Ya, kita akan belajar mengenai 12 hakim Israel yang menjadi terang bagi umat Tuhan. Zaman hakim-hakim memerintah di Israel, kalau kita lihat tahun 1390 sebelum Masehi, ini merupakan tahun ketika penaklukan tanah Kanaan selesai. Dan berlalulah 340 tahun zaman hakim-hakim sampai Saul dilantik sebagai raja pertama Israel di tahun 1050 sebelum Masehi. Oke. Maka seperti yang kita pelajari, ini dimulai dari kematian Yosua dan tua-tua Israel. Merupakan apa? Saksi ya kita bisa katakan saksi dari Tuhan. Mereka merupakan generasi kedua padang gurun. Jadi mereka yang menyaksikan semua perbuatan besar Tuhan. Sejak mereka sudah mati, sudah nggak ada lagi, anak-anak mereka tampil sebagai generasi yang lain. Jadi 340 tahun zaman hakim-hakim ini berisi tentang generasi yang lain, generasi atau angkatan yang lain yang tidak kenal Tuhan. Dikatakan tidak kenal Tuhan. Kata kenal di sini bicara mengenai kenal dengan mendalam, kenal dengan pengalaman. Ya memang mereka nggak ada pengalaman, gitu ya. Akan tetapi yang ditekankan di sini bahwa mereka tidak mempedulikan pengenalan yang diberikan kepada mereka. Ini mereka diberikan pengenalan akan Tuhan, tetapi mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Inilah generasi yang hidup di zaman 340 tahun zaman hakim-hakim. Inilah yang dikenal sebagai zaman kegelapan. Jadi zaman kegelapan itu digambarkan sebagai apa? Zaman muncul orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi ada saksi Tuhan, tetapi setelah mereka nggak ada lagi, muncul orang yang tidak kenal Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak bersaksi tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan. Makanya disebut sebagai zaman kegelapan. Zaman kegelapan ini pernah muncul lagi ketika gereja mula-mula itu menghadapi suatu krisis yang besar di abad pertengahan. Tidak boleh orang membaca Alkitab, hanya pemimpin agama saja yang boleh baca Alkitab. Selain daripada itu nggak boleh, mereka nggak layak. Nah intinya di sini. Nah, sampai munculnya reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Nah, ini karena apa? Karena tidak ada pengenalan akan Tuhan. Nah, ini berlangsung selama zaman hakim-hakim. Secara khususnya kita telah belajar ada yang namanya siklus dosa dan kejahatan. Ini terjadi, ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari hal mereka ada damai, akan tetapi mereka lupa Tuhan, ya, lupa Tuhan, kemudian dosa. Habis itu apa? Dihukum. Setelah dihukum, mereka ngapain? Bertobat. Setelah bertobat, diselamatkan. Makanya hakim-hakim dikirim. Setelah diselamatkan ada damai. Setelah ada damai, lupa Tuhan. Setelah itu mereka berdosa. Setelah itu dihukum. Baru apa? Bertobat. Kemudian hakim dikirim, diselamatkan. Setelah diselamatkan ada damai. Nah, ibu-ibu kali 12 kali ini. Kan ada 12 hakim soalnya. Inilah siklus dosa dan kejahatan di zaman hakim-hakim. Oke?
Ini terjadi di zaman hakim-hakim, tetapi kalau kita lihat para hakim yang diangkat, mereka merupakan orang-orang yang penuh kelemahan. Penuh kelemahan. Mereka bukan siapa-siapa sebenarnya, tetapi mereka bisa muncul. Oke. Yang pertama kita akan lihat mengenai Othniel. Oke, Hakim Othniel. Dua hal mengenai Othniel ini, dia adalah orang yang berani dan dia yang menyelamatkan Israel dari penindasan Kusyan Rishyataim. Arti nama Othniel, Allah adalah kekuatan. Makanya pas saya ketemu dengan seorang pendeta di waktu ada seminar itu di sepertinya di daerah Sumatera Utara mungkin atau di sekitar Makassar. Halo Pak Pendeta, ya saya Yudi. Bapak siapa? Saya Othniel. Luar biasa. Yang menjadikan Allah sebagai kekuatan, ya, Allah selalu bergerak maju. Othniel ini dia merupakan sosok yang dihormati. Kenapa? Dia hakim pertama soalnya. Dia adalah hakim pertama. Dia dikenal sebagai saudara putra dari ini. Jadi kalau lihat silsilah gitu ya. Jadi ini ada Kaleb, ada Kenas. Nah, Kenas ini ada anak namanya Othniel. Katanya mereka kakak beradik gitu ya, saudara. Seperti ini. Jadi Othniel ini dia kawin dengan anak perempuan Kaleb ini yang bernama Aksa. Namanya sama seperti Masjid Aqsa. Ya, Aksa namanya. Jadi mereka merit. Ini sepupu merit gitu ya. Ini memang di zaman dulu. Katanya di luar lokasi penjemputan, gue lagi mencobain. Kayaknya sebetulnya bisa deh. Jadi zaman dulu apa adanya seperti itu. Oke. Nah, mengenai Othniel, kalau kita lihat, jadi nanti bisa lihat tentang Othniel ini. Dia ada di hakim-hakim. Satu buat jaga-jaga ya. Ibu-ibu bisa dengar suara saya? Bisa Pak, dengar. Bisa Pak. Mute ya. Di mute Li. Tadi Lili lupa mute. Oke. Karena tadi pagi saya mengajar ada kelas lagi, tadi putus, jadi saya pikir ada yang putus gitu. Jadi mengenai Hakim Othniel ini, latar belakang mengenai orang ini, nanti bisa lihat di Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-13, kemudian pasal 3 ayat yang ke-9, Yosua 15-17. Detailnya ada di buku ibu-ibu semua. Ya, seri sejarah perebusan yang ketiga, pelita perjanjian yang tak terpadamkan. Oke, mengenai Othniel, dia dikenal sebagai apa? Dia dikenal sebagai hakim yang pertama, dan secara khususnya dia adalah orang yang berani. Dia seorang pemberani. Oke, ya. Yosua 15 ayat 16 dan Hakim-Hakim 1 ayat 12. Bagaimana dia tampil sebagai seorang yang berani? Jadi Kaleb ini dia nggak langsung jodohin anaknya, enggak. Kalian bilang, oke, yang maju mengalahkan wilayah Debir, maka siapa yang maju akan menjadi mantu saya, gitu kan? Saya akan memberikan putri saya kepada orang yang bergerak maju itu. Waktu itu Othniel tampil, gitu. Othniel tampil dan dia menguasai Debir. Pada akhirnya kepada Othniel ini diberikan Aksa. Kenapa secara khususnya Othniel dibilang orang yang berani? Kan semua orang waktu itu kan zaman penaklukan tanah Kanaan. Di zaman itu ada banyak orang yang berani kok. Ini kita perlu tahu kenapa dibilang berani. Kalau kita lihat mengenai Kaleb ini. Kita lihat mengenai Kaleb ya. Kaleb
Di usia 85 tahun, usia ini 85 tahun. Ini usia Kaleb. Dia meminta tanah Hebron. Dia minta kepada Yosua. Yosua, saya minta Hebron. Yosua bilang, oke, karena memang sudah dijanjikan kepada kamu, akan diberikan. Nah, Hebron ini bukan tanah yang bagus sebenarnya. Ini lebih kepada tanah berbatu-batu. Tanah yang kasar. Saya nggak mau minta ini sebenarnya, tanah yang seperti ini. Tapi Kaleb dia minta Hebron itu. Kenapa? Karena Hebron itu dijanjikan kepada dia. Karena dijanjikan kepada dia, dia apa? Dia minta. Dia ingin memilikinya. Dia percaya kepada janji Tuhan. Allah sudah janjikan ini semua kepada Kaleb. Ulangan ini sebagai referensi. Ulangan 1 ayat yang ke-36. Nah, Debir, Hebron ini nama lainnya adalah Debir, Hebron, Debir atau Kiryat Sefer. Kiryat Sefer ini kalau kita lihat, ini banyak orang-orang enak. Tahu orang-orang enak ini apa? Bukan enak rasa ya, bukan. Ini orang-orang enak ini adalah orang raksasa. Tahu Goliat? Jadi ini yang badannya tinggi besar dan makan-makan orang. Rumah mereka itu secara khususnya bukan tersebar di banyak tempat, enggak, cuma di beberapa tempat tertentu saja. Salah satunya adalah Debir atau Hebron atau Kiryat Sefer. Jadi itu bukan tanah kosong, bukan tanah yang kasar begitu aja, tetapi di sana juga tinggal raksasa-raksasa. Mereka merupakan pejuang handal dalam perang, badannya besar dan kuat. Jadi sangat bahaya. Ini bisa ambil risiko, bisa mati. Ya. Referensinya Bilangan 13 ayat 33, kemudian Yosua 11 ayat 21. Tetapi ketika Kaleb umumkan, ayo siapa yang maju kuasai Debir, saya akan berikan anak saya sebagai istrinya. Nggak ada yang maju kecuali satu orang. Siapa? Otniel. Ini Otniel. Ya, Alkitab tidak kasih tahu apakah itu gara-gara dia cinta mati atau apa gitu, enggak. Tetapi Alkitab menekankan bagaimana Otniel mempertaruhkan nyawanya menguasai Debir itu, Hebron itu. Tahu kenapa Hebron? Hebron ini pun merupakan tempat ya, ada gua Makpela. Udah mulai nyambung? Ada gua Makpela. Siapa yang ada di gua Makpela? Abraham, betul ya? Ishak, Yakub ada di sana. Jadi kenapa Kaleb itu mendambakan Hebron? Dia mau ambil Hebron itu sebagai milik dia, tanah yang sudah dijanjikan kepada dia. Dia ingin, meskipun ada yang menguasai di wilayah sana. Gara-gara fondasi iman sudah ada di sana. Fondasi sejarah penebusan sudah ditanam di sana. Siapa? Itu adalah Abraham. Jadi dia ingin menguasainya, dia ingin menggenapi janji Tuhan ini. Oke. Otniel dia orang pertama, dia yang menaklukkan Debir. Nanti bisa baca di Yosua 15 ayatnya yang ke-16, 17, nanti bisa lihat di situ. Oke. Hakim-hakim pasal 1 juga ada di situ. Pasal 12 dan 13 bicara mengenai hal ini. Jadi dia sangat berani. Ya, orang yang berani. Yang kedua, Otniel menyelamatkan Israel dari penindasan Kusyan Rishathaim.
Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 8 dan secara khususnya kita bisa lihat ayat 9 sampai 11 gitu ya. Orang Israel di zaman itu, jadi setelah dia married dengan, kan kita ingat tadi, setelah dia menikah ini, setelah Kaleb nggak ada, Yosua udah nggak ada, Otniel masih ada kan? Otniel masih ada. Dan di zaman Otniel inilah muncul generasi angkatan yang lain yang tidak kenal Tuhan, dan mereka mulai lakukan dosa, dan sebagian besar umat Israel lakukan dosa. Maka Tuhan mengirim siapa? Tuhan mengirim Kushan Rishathaim, raja dari Aram Mesopotamia, untuk menindas dan mendisiplinkan umat Israel. Pada waktu itu mereka berseru kepada Tuhan. Jadi bayangkan 8 tahun ditindas, 8 tahun. Mereka berseru kepada Tuhan, minta ampun, bertobat. Tuhan mencurahkan rohnya kepada Otniel, dan Otniel maju sebagai hakim bagi Israel. Pada akhirnya Otniel menyelamatkan Israel dari penindasan, dan ada aman atau damai di Israel selama 40 tahun. Luar biasa ya, 40 tahun loh damai. Ini setidaknya satu generasi kan, ada damai, nggak pernah ada gangguan. Ini luar biasa, satu hal yang luar biasa. Oke, itu Otniel ya, Otniel. Kemudian mari kita lihat mengenai Ehud. Jadi sebelum saya lupa tadi, jika Otniel ini dia Otniel itu dari suku Yehuda. Oke, dari suku Yehuda dia. Ya, dari suku Yehuda. Suku Yehuda. Nah, setelah Otniel, Ehud ini dia dari suku Benyamin. Ehud. Nama Ehud arti namanya itu gabungan yang kuat atau kesatuan. Nanti bisa lihat di Hakim-Hakim 3 ayat 15 muncul ini. Dia dari suku Benyamin. Anak-anaknya Ehud pun menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Ehud merupakan pemimpin yang benar-benar bersandar kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa bersandar kepada Tuhan? Coba kita lihat mengenai Ehud ini. Oke? Kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat 15. Hakim-Hakim, saya buka Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-15 dikatakan apa? Dari ayat 12 saya baca ya. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Ayat 15, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab. Nah, bukan ayat ini menunjukkan bahwa Ehud bukannya dari awal sudah menjadi seorang hakim, bukan. Tetapi dia dibangkitkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang kidal kan? Ini ada kata kidal. Kata kidal di sini sebenarnya bukan kidal. Dalam bahasa aslinya daripada kidal disebutkan, jadi kita lihat bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu dikatakan tidak bisa menggunakan tangan kanan. Kalau kidal memang kuatnya kidal, tangan kanannya normal-normal aja. Tetapi ini Ehud dia apa? Tangan kanannya itu lemah.
nggak kuat, lemes, gitu ya. Kenapa? Ini merupakan suatu hal yang cukup memalukan sebenarnya buat Ehud. Kenapa? Karena satu hal. Benyamin, arti nama Benyamin itu adalah anak tangan kanan. Kalau kita bicara mengenai tangan kanan, berarti itu bicara tentang pemenang. Betul kan? Pemenang, tangan kanan, pemenang, diandalkan. Ini tangan kanan. Betul ya? Makanya bilang, oh tangan kanan Tuhan yang membawa orang Israel, gitu ya. Tangan kanan kan? Menyimbolkan apa? Kekuatan, pemenang, bisa diandalkan. Tetapi Ehud merupakan orang yang nggak bisa pakai tangan kanan. Lemes. Bayangkan dia kalau di sekolah gimana coba. Wah, katanya anak tangan kanan, ganti namanya, anak tangan kiri aja, gitu. Makanya karena dia ini orang yang lemah, dia bertugas untuk apa? Untuk bawa upeti kepada Eglon, Raja Moab. Kenapa? Orang sangat menyepelekan Ehud ini. Tetapi roh Allah berkuasa atasnya. Ketika Allah mendengarkan doa pertobatan dari umat Israel, Allah apa? Bangkitkan seorang Ehud. Luar biasa. Allah pilih Ehud, seorang yang tidak dapat menggunakan tangan kanan dengan bebas. Ya. Orang banyak yang lebih kuat dan lebih ahli dari dia, tapi Tuhan gunakan dia. Makanya kita pun mungkin bukan siapa-siapa. Itu siapa sih? Tuhan menggunakan mereka yang lemah untuk mempermalukan mereka yang kuat, mereka yang menganggap dirinya hebat. Seperti ini. Oke, referensinya bagi kita di 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Oke, Tuhan menggunakan yang lemah. Yang kedua, Allah menyelamatkan Israel dari penindasan Moab melalui Ehud. Melalui Ehud. Seperti tadi saya katakan, Ehud ini dia yang menjadi petugas untuk bayar upeti. Kenapa? Ya karena ya memang dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ya anterin aja. Makanya ketika suatu kali dia ditugaskan untuk bawa upeti, orang Moab pun lihatnya, ya udah masuk aja lah. Ini juga kita kepret sedikit, langsung kalah dia. Jadi mereka udah sangat meremehkan Ehud. Bahkan musuh meremehkan Ehud. Apa yang terjadi? Ehud sudah sembunyikan pedang, gitu ya. Pedang yang cuma sekitar 1 hasta gitu. Jadi disembunyikan dan saya ada sesuatu, tetapi kabar ini sangat rahasia. Saya akan sampaikan hanya untuk raja saja, Raja Eglon. Raja Eglon, semua pasukan khususnya, semua bilang apa? Ehud ini ya sudahlah. Tanpa mereka sadari, Tuhan sudah bergerak, ya, berkuasa atas Ehud dan hendak mengalahkan Raja Moab. Pada akhirnya Eglon ini dibunuh dan yang terjadi apa? Ehud menggerakkan semua umat Israel untuk menyerang. Pada akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Tahu berapa lama Ehud ini memberikan damai bagi umat Israel? Itu ada damai 80 tahun. Wow, luar biasa. Ini merupakan masa damai terpanjang sepanjang sejarah hakim-hakim. Hebat sekali. Jadi meskipun kita mungkin ada kekurangan, bukan siapa-siapa, tapi percayalah Tuhan, ketika roh Tuhan berkuasa atas kita bisa melakukan pekerjaan besar. Saat-saat sekarang ini, betul ya? Siapa yang bisa mengandalkan siapa? Nggak ada, gitu ya? Apakah ada yang bisa berlindung dari COVID? Nggak ada. Ketika COVID mendatangi dia, bisa kena, dan ya bagaimanapun keadaannya, tergantung kesehatannya, tetap bisa kena juga. Satu-satunya yang bisa kita andalkan siapa? Tuhan.
Tuhan yang bisa kita andalkan sehingga kita pun bisa memperoleh ketenangan. Ketenangan yang sejati hanya berasal dari Tuhan saja. Itu sebabnya kedamaian selama 80 tahun yang diberikan oleh Ehud, seorang yang diremehkan. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia telah bergabung dengan kuat, telah bersatu dengan erat dengan Tuhan. Nah, makanya kita pun bisa menjadi kuat, kita bisa berhasil, kita bisa menjadi pemenang ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, seperti arti nama Ehud. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadi satu dengan Tuhan. Amin ya. Berikutnya, mari kita lihat mengenai Samgar. Samgar nggak ada catatan dia itu dari suku mana, nggak ditulis. Arti nama Samgar adalah pedang atau pemberian Allah. Dia memerintah di zaman yang sama atau di akhir pemerintahan atau di dalam zaman, sekali lagi, pemerintahan Samgar sebagai hakim itu masuk ke dalam 80 tahun pemerintahan hakim Ehud. Jadi bersama-sama mereka gitu ya. Cuma mengenai Samgar tidak banyak penjelasan mengenai dia. Arti nama Samgar itu pedang atau pemberian Allah. Nggak banyak catatan mengenai dia, makanya banyak orang yang bahkan hamba Tuhan yang menghindari untuk bahas mengenai Samgar. Tetapi Pendeta Abraham Pak bahas di buku seri sejarah berurusan seri yang ketiga mengenai Samgar ini. Dilihat dari arti namanya, dilihat mengenai apa yang dia lakukan, siapa dia, apa pencapaiannya, bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam dia, dan membandingkan catatan mengenai Samgar dengan referensi-referensi di dalam Alkitab, gitu ya, di dalam ayat-ayat Alkitab. Hanya dicatat dia adalah anak dari seseorang yang bernama Anat, dan dapat disimpulkan karena kita lihat di Hakim-Hakim, coba kita lihat ya, Hakim-Hakim pasal 4, bentuk pencatatannya agak unik. Hakim-Hakim pasal 4, pasal 3 dulu kita lihat. Hakim-Hakim 3 ayat 30 itu berbicara tentang Ehud. Tetapi ayat 31 bicara tentang Samgar. Berarti seharusnya Hakim Deborah yang tampil selanjutnya itu adalah untuk untuk melanjutkan zamannya Ehud, betul? Zamannya Samgar, betul ya? Kan Ehud, Samgar, Deborah. Nah, ketika berbicara mengenai Deborah, harusnya dia melanjutkan masa Samgar, betul ya? Bukan Ehud kan? Tapi Alkitab catatnya bagaimana? Hakim-Hakim 4 ayat 1 dikatakan setelah Ehud mati. Nah ini, jadi nggak disinggung apa-apa tentang Samgar. Bingung kan? Kok bisa? Harusnya kan setelah Samgar mati, tapi dicatatnya setelah Ehud mati. Artinya apa? Oh, Samgar tidak lama dia menjadi hakim, dia meninggal, gitu ya, dia mati. Oke, jadi dia mati tidak lama setelah dia menjadi hakim. Makanya masa pemerintahannya itu sepertinya termasuk dalam 80 tahun pemerintahan Ehud. Oke, nah kembali mengenai Samgar ini, dia hanya seorang petani biasa. Oke, petani biasa, dan sebagai seorang petani kalau kita lihat, dia itu seorang pemberani yang luar biasa. Karena apa? Dia membunuh orang Filistin, itu ada 600 orang Filistin. Ya. Ini bicara mengenai pasukan Filistin. Sendirian kalau kita lihat, ya, sendirian. Dan bagaimana dia mengalahkan 600 orang Filistin ini? Dia mengalahkan dengan tongkat penghalau lembu. Bayangkan coba, ibu-ibu, ada yang mau maju perang dengan ini? Tongkat penghalau lembu. Ini berbicara mengenai suatu tongkat yang panjangnya sekitar 2,4 meter, yang ujungnya itu dipakai untuk bikin lubang, ya, jadi
lubang untuk apa namanya, untuk tanam benih. Terus ujung yang satu lagi itu ada bentuk yang agak tajam, itu untuk kalau misalnya lembu gitu atau sapi lagi dibawa pergi lurus, terus ada yang mulai menyimpang, pakai di ujung yang ini ditusuk-tusuk supaya apa? Balik ke barisan. Bayangkan melawan 600 orang dengan menggunakan alat pertanian ini. Wah, luar biasa. Jika Tuhan tidak bersama dengan dia, nggak akan bisa. Betul ya? Itu sebabnya Samgar, dia telah menjadi senjata dari Allah. Ya. Ini merupakan luar biasa. Orang Filistin waktu itu adalah pasukan yang kuat, ya, yang kuat. Tetapi Samgar bisa menang atas mereka. Ini kemenangan yang sepenuhnya berasal daripada Tuhan. Sepenuhnya. Jadi kemenangan yang sepenuhnya berasal dari Tuhan. Ini luar biasa. Makanya kita hari ini pun anak-anak kita perlu doakan dan ceritakan kepada mereka. Mama bisa ada sampai hari ini karena ada Tuhan. Kamu pun bisa ada gara-gara Tuhan. Itu sebabnya apa? Kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir, sepenuhnya itu berasal dari Tuhan. Bersyukurlah. Nah, harus seperti itu ya. Kita melatih generasi kita, keluarga kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, banyak hal nanti bisa baca sendiri tentang Samgar ini dalam buku series ketiga ya. Oke, kita lihat mengenai Deborah. Deborah ini seorang perempuan. Kalau kita lihat mengenai suaminya, jadi dia hakim perempuan. Satu-satunya hakim perempuan. Oke. Dia dikenal juga sebagai istri Lapidot. Lapidot ini dari mana? Orang Efraim. Orang Efraim. Jadi kita bisa menduga mungkin Deborah ini orang Efraim juga, gitu ya. Mungkin dia orang Efraim juga karena suaminya. Ini dugaan gitu ya. Tapi Alkitab nggak tulis sejarah jelas dia datang dari mana. Tapi kalau lihat dari suaminya, sepertinya dia orang Efraim juga. Nah, Deborah, arti nama Deborah adalah lebah atau lebah madu. Lebah madu. Deborah ini biasa duduk di bawah pohon korma di antara Rama dan Betel. Dan di sana orang-orang datang ke hadapannya untuk minta penyelesaian permasalahan, minta nasihat, mau konseling, datang kepada Deborah. Ini seperti ini. Pada waktu itu kalau kita lihat orang Israel di Hakim-Hakim 4 ayat 1 dikatakan mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka menyembah berhala setelah zaman Hakim Ehud mati. Maka Allah menggerakkan Yabin, Raja Hazor dengan panglimanya yang bernama Sisera menindas mereka selama 20 tahun. Jadi ada 20 tahun penindasan. Raja Yabin ini karena dosa. Kita teringat mengenai siklus dosa tadi ya, dosa dan kejahatan. Pada waktu itu mereka dianiaya dan Tuhan membangkitkan seorang hakim yang bernama Deborah. Dia seorang hakim perempuan, tetapi dia membawa damai. Berapa tahun? Ya. Deborah ini memberikan damai selama 40 tahun. Luar biasa ini. Hakim perempuan yang lakukan. Jadi bagaimana? Sebelum era Kartini sudah ada. Dulu. Siapa? Deborah. Ya, Deborah. Arti Deborah ini ingat juga tentang Yakub
inang penyusu yang inang penyusu dari mamanya Yakub bernama Deborah juga. Apa yang sama. Oke. Coba kita lihat beberapa poin mengenai Deborah ini. Yang pertama, Deborah adalah hakim perempuan yang bangkit ketika tidak ada yang memerintah di Israel. Hakim-hakim 5 ayat 7. Hakim-hakim 5 ayat 7. Coba kita lihat. Kita perlu tahu situasinya seperti apa, gitu ya. Seperti apa situasi di zaman itu, sehingga kita bisa melihat seperti apa Deborah telah menjadi terang keselamatan dari Tuhan bagi umat Israel. Hakim-hakim 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ini ketika Deborah setelah menang, Deborah dan Barak itu nyanyi. Nah, salah satu isi nyanyiannya dikatakan begini. Ada nadanya, tapi saya nggak tahu nadanya seperti apa lagunya, jadi saya baca aja gitu ya. Ibu-ibu jangan tanya saya nadanya bagaimana. Jadi salah satu isi liriknya berkata, penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Nah, artinya apa? Artinya waktu itu nggak ada yang mau bangkit untuk Israel. Meskipun sudah susah, sudah menderita, semuanya diam-diam. Udahlah, semua lagi susah sekarang. Setiap orang juga urus masalahnya masing-masing. Nggak usah lah, ya. Papi, jangan keluar ya. Nanti sok berani, sok jago gitu ya, sok hebat. Nanti mati, siapa yang mau hidupin keluarga kita? Seperti ini keadaannya. Semua diam-diam semuanya. Nggak ada yang mau memperhatikan satu sama yang lain. Sampai siapa yang bangkit? Deborah bangkit. Bayangkan, Tuhan, Dia ingin supaya umatnya itu ada keberanian. Akan tetapi sampai-sampai apa? Tuhan lihat, waduh, yang capable hanya siapa? Deborah, yang ada kualitas untuk menjalankan tugas ini. Bayangkan, Deborah, ya, dia harus maju. Dia nggak ada pemimpin yang sanggup untuk melindungi umat Israel, tetapi Tuhan membangkitkan Deborah. Deborah maju untuk kehendak Tuhan. Ya. Semangat Tuhan ketika diberikan kepada seorang Deborah, bagaimana dia merespon itu? Betul ya? Ya. Sama. Ketika Musa gitu ya, Musa diutus Tuhan, apakah Musa itu dengan semangat dia sendiri? Tuhan harus taruh semangatnya di dalam Musa, baru dia akan maju. Makanya kita telah lihat hakim-hakim Israel itu, bagaimana kita tahu mereka berasal dari Tuhan, mereka adalah penyelamat yang diutus oleh Tuhan. Karena apa? Roh Tuhan bekerja di dalam mereka. Ini luar biasa. Jadi Deborah maju, dan Deborah ini dikatakan dia adalah ibu Israel katanya, seorang ibu bagi Israel. Penindasan yang begitu berat sampai orang Israel teriakan Israel itu sampai kepada Tuhan. Tidak ada yang berani, tetapi Deborah maju. Dikatakan dia adalah ibu bagi Israel. Beberapa waktu yang lalu kita dengar gitu kan, anak ibu Chandra ya. Wah, ada yang mulai gitu ya, yang mulai memasukkan paham-paham yang aneh-aneh. Ibu langsung apa? Langsung maju kan? Langsung apa? Oh Tuhan, tolong dan memberikan nasihat yang baik supaya apa? Supaya tetap bisa di dalam iman, supaya tidak dirampas. Sama seperti itu, hati seorang ibu dimiliki oleh Deborah. Bukan cuma diam-diam saja, tapi dia tunjukkan apa adanya. Bahkan apa kalau kita lihat? Bahkan dia maju, bayangkan dia pimpin perang. Wah, ini luar biasa. Ini risiko seorang hakim begini nih. Kalau ada lagi perang, dia maju untuk berperang. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat hakim-hakim.
Kita lihat Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 4 kita akan lihat. Coba kita lihat ayat 6. Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 saya baca. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku, ya Tuhan ini Tuhan ya, akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku Tuhan akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah. Barak bilang apa? Kalau jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Bayangkan coba. Ini panglima perang loh ini Barak. Barak maju. Kumpul pasukan maju. Tuhan akan memberikan kemenangan. Barak bilang apa? Kalau ibu nggak maju, saya nggak mau. Kalau ibu maju, saya maju. Nah, Deborah bilang apa? Aduh, ini panglima ini, Tuhan ada bersama dengan kamu. Tapi ya, kembali lagi, masih manusia kan? Betul ya? Deborah bilang apa? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 bilang apa? Kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera, panglima Yabin itu, ke dalam tangan seorang perempuan. Bayangkan. Ini kita bisa lihat Deborah itu berbicara. Dia maju, dia bergerak. Bukan karena semangat dia pribadi, tetapi semangat dari Tuhan. Pada akhirnya dia maju dan beroleh kemenangan. Bisa lihat kalau kita bandingkan, Raja Kanaan ini memiliki 900 kereta besi. Ini kalau kita konversi zaman sekarang, ini seperti apa? Tank. Bayangin, ini seperti apa? Israel hanya memiliki apa ya? Pedang, tombak, harus melawan dengan tank. Mustahil kan? Mustahil. Di atas kertas mereka pasti kalah. Akan tetapi mereka maju dan menang. Hebat, luar biasa. Di sini kita bisa lihat bagaimana Deborah dia memerintahkan untuk maju bukan karena dari dirinya. Kalau kita lihat itu dari Tuhan. Lihat di sini kan. Di ayatnya yang ke-6, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah katanya. Ayat 7 bilang apa? Aku akan menggerakkan Sisera. Ya, jadi Tuhan sudah apa? Sudah akan membuat strategi. Pada akhirnya engkau akan menang. Aku akan menyerahkan Sisera, pasukan Yabin ini ke dalam tanganmu. Artinya apa? Artinya Deborah benar-benar dia menerima wahyu dari Tuhan untuk menjalankan tugas. Ini karena apa? Roh Tuhan bekerja dengan kuat di dalam Deborah. Makanya ketika kita memperhatikan hakim-hakim ini penuh dengan bisa dikatakan penuh dengan kelemahan. Orang-orang yang tidak diakui, orang-orang yang diremehkan, bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Roh Allah bekerja di dalam mereka bisa memperoleh kemenangan. Pada akhirnya mereka bisa memperoleh kehormatan. Dan siapa yang memberikannya? Tuhan yang memberikannya. Mereka benar-benar apa? Dipakai dengan hebat oleh Tuhan. Hari ini pun sama. Seperti Otniel, kita dituntut untuk memiliki keberanian. Berani gara-gara apa? Gara-gara Tuhan ada beserta dengan kita. Ingat, jika Tuhan bersama dengan kita, siapakah akan melawan kita?
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Ya, oke, sebelum praise and worship mulai. Jadi Roma mengatakan hal itu kan? Rasul Paulus katakan hal itu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Makanya kita harus minta, Tuhan tolong ada bersama dengan saya. Immanuel, biarlah benar-benar nyata. Makanya kita perlu firman Tuhan setiap hari. Kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita perlu berdoa. Kita perlu mencari kehendak Tuhan setiap hari. Jangan hanya setiap hari Kamis dan hari Minggu saja. Gitu ya. Jadi kalau ada waktu-waktu lenggang, ya sambil dengerin lagi rekamannya, ya supaya ingat lagi. Dengan firman Tuhan kita bisa maju. Oke, jadi Deborah, ya, kesimpulannya untuk hari ini, jadi saya bagi menjadi 2 bagian ya, atau 3 bagian mengenai hakim-hakim ini karena banyak daripada saya cepet-cepet gitu ya. Mengenai Deborah, kalau kita lihat, Deborah menjadi seseorang yang yang menyengat bagaikan lebah, betul ya? Menyengat bagaikan lebah. Di dalam kehidupan bangsa Israel, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, sebelum Israel masuk dan berperang, Tuhan Allah mengirimkan tawon gede-gede. Bayangkan, tawon yang gede-gede namanya tabuhan. Ini untuk apa? Untuk masuk dan menyerang kaum Kanaan, orang Kanaan, supaya mereka lari semuanya dan bahkan ada yang mati, banyak yang mati. Tuhan menggunakan lebah, makanya mereka beroleh kemenangan. Orang Israel tinggal makan aja, tinggal masuk aja dan apa? Semuanya sudah ada, rumah sudah ada, sawah sudah sementara dikerjakan, makanan itu sudah ada, baju ada, semuanya. Mereka tinggal masuk aja, ya. Mereka tinggal lakukan bagian mereka, karena Tuhan ada beserta dengan mereka. Jadi Deborah pun apa? Dia telah menjadi lebah. Lebah ya apa? Yang memimpin dan menyengat musuh, mengalahkan musuh. Di saat yang bersamaan, lebah ini menghasilkan madu, betul ya? Menghasilkan madu. Lebah madu, Deborah. Lewat Deborah ada nasihat-nasihat firman yang disampaikan bagi umat Israel. Janji Tuhan, firman yang menguatkan umat Israel, yang menyemangati mereka bahwa apa? Kemenangan akan menjadi bagian umat Israel ketika mereka taat dan menjauhi dosa. Makanya ada 40 tahun damai di zaman Deborah. Hari ini pun kiranya kita bisa maju sebagai tentara-tentara Tuhan yang menyampaikan terang, supaya kegelapan, semua yang pikiran-pikiran negatif ya, yang ada mungkin di orang-orang di sekitar kita itu bisa hilang. Dengan cara apa? Sampaikan penghiburan dari firman Tuhan. Sampaikan semangat yang berasal dari firman Tuhan. Doakan mereka semua. Dan bagikanlah firman Tuhan kepada mereka. Setidaknya apa? Share apa yang telah kita pelajari kepada mereka. Belum bisa, kirim rekamannya, ya, atau kirim lagu bagi mereka. Seperti apapun itu, yang penting bisa menjalankan peran seperti Deborah ini. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melakukannya dan menjadi hakim-hakim yang meskipun lemah tetapi tetap menampakkan terang Tuhan, karena Roh Allah bekerja di dalam kita demi terang Kristus, terang menyala di dalam kegelapan pandemik zaman sekarang ini. Sekali lagi saya berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.